situasinya, berarti ada sound effect-nya tadi. Pemandangannya sangat indah manakala matahari terbit di ufuk timur saat fajar menjelang. Sampai serta bulan, yang menjadikan Bromo menjadi destinasi wisata yang sangat diminati. Bukan hanya wisatawan dalam negeri, tapi juga wisatawan mancanegara. Itu bentuk fiturnya. Namun tidak lengkap rasanya apabila membahas Gunung Bromo tanpa mengenal suku Tengger sebagai penduduk asli yang hidup di sekitar Gunung Bromo. Berbeda dengan penduduk di Jawa Timur pada umumnya, suku Tengger memiliki kepercayaan, bahasa, serta kebudayaan yang unik. Ini sih diambil dari artikel-artikel. Nah ini baru terjun saya langsung. Tapi suara mobil, terus ini apa ya, kentrungan gamelan ini di sana memang kan banyak kegiatan ya. Salah satunya adalah iringan itu mereka putar itu di pas areal-areal di sana. Jadi itu HP saya harus jalan gini. Nah ini aku bonceng ojek cewek. Souvenir bahkan jasa. Salah satunya adalah Sarini. Nah, Ibu satu anak ini aku wawancara langsung dengan dia. Karena aku bonceng pakai ojek. Jadi aku ini bonceng itu suara ngomong. Kalau orang Tengger sini jadi petani, ada cita-cita lain selain petani. Meskipun sekolahnya tinggi-tinggi jadi petani, saya ini jadi petani ini sampingan tuh. Nah setelah ini kan kita macam-macam melebur nanam. Meski harus menempuh kerahasiaan. Nah itu kan ada pertanyaanku yang mulai dipotong oleh teman-teman produksi ya. Jadi kayaknya dia ngomong sendiri, padahal di belakang saya ngomong. Terus lain nggak bertani, ya hanya habis bertani dia langsung ini habis selesai ini bertani bu. Apa yang bahagia? Bahagia ya kalau laris gitu misalnya itu. Nah itu asik. Sekarang bu, pokoknya umur 12 tahun dengan ojek bu. Ini sejak kapan ojek? Kelas 3 SD. Bedanya cuma saya sama adik saya ini. Metodenya cuma ini natural ya dia nggak pakai di. Aku habisnya mau nanya enggak. Jadi saya akan lihat satu-satunya ojek cewek cuma dia dan cukup menarik ya angle itu. Makanya saya mbak, saya boleh naik ojek turun gitu. Berapa sih waktu itu? Jalan kaki saya nggak kuat. 30.000 apa ya? Ya udah, mbak boleh ngobrol-ngobrol. Aku nggak ngomong kalau mau dia bercanda. Handphone aja ngobrol. No, ada kencang-kencangnya. Ya ngobrol. Begitupun dengan supir jeep. Nah ini di sampingnya saya ngomong tapi handphone saya dia juga pernah. Ini bentuk feature teman-teman ya. Bagaimana feature di media elektronik? Salah satunya adalah dalam narasi itu, produksi feature di media elektronik membangun imajinasi orang mendengarkan. Jadi kita ikut dalam perasaan kita naik ojeknya, naik jeepnya, bagaimana membayangkan mau naik ke Bromo itu seperti itu. Nah itu kita bangun di situ. Para wisatawan yang mengunjungi objek wisata Gunung Bromo akan rela menunggu dari malam hari, mendaki tangga untuk menuju puncak gunung dan naik ojek. Meski tangga yang dinaiki jumlahnya banyak sekali. Memang harus menguras tenaga bagi wisatawan yang ingin mendapatkan spot menyaksikan sunrise di puncak Bromo. Namun, semua kelebihan itu akan terbayar saat menyaksikan keindahan panorama dari puncak saat matahari terbit. Nah, Masih ada lagi yang dapat kita nikmati. apa yang menjadi
tujuan dari feature itu membangun imajinasi mereka yang sudah pernah ke sana. Oh benar, oh ya gitu ya. Nah yang belum ke sana berarti ada awareness, ada pengetahuan, rasa belum ke sana. Oh ya ada toh. Nah rasa pengen ngerti, curiosity-nya akhirnya terbangun, akhirnya dia ke sana gitu. Itu sih di feature yang di kami yang selalu buat adalah halnya itu. Jadi kita harus bisa menentukan titik point of view-nya, angle-nya itu apa. Itu yang terpenting. Selain tema ya, jelas kalau saya kebetulan di radio itu sudah sejak tahun 96. Jadi nafas saya kalau saya pergi kemana itu harus membuat oleh-oleh buat Apridio ya. Jadi kalau saya berlibur dengan keluarga itu harus ada, sampai anak saya, suami saya pun kadang-kadang saya lupa untuk menyalakan handphone atau apa, saya lagi ngobrol sama orang, dia akan otomatis menyalakan handphonenya, nanti di-stop ke saya. Ini tadi loh hasil ngobrol mama sama itu ya. Misalnya, oh iya ya. Terus saya pulang, karena yang biasa bikin feature itu adalah Pak Saud. Jadi di Apridio itu ada konsentrasi sendiri-sendiri, walaupun secara keahlian teman-teman punya multitasking semuanya. Tetapi secara konsentrasi mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Kayak Mbak Novita ini di redaksinya on air, berarti berita news itu tanggung jawab dia. Kemudian kalau di web itu tanggung jawab Pak Saud. Di feature itu juga tanggung jawab Pak Saud. Paling Bu Sandi bikin skrip, karena saya dulu dari semua dasar tentang broadcasting dan jurnalis itu sudah menguasai. Jadi saya hanya bikin, karena itu kayak skill teman-teman. Semua itu kayak skill, keterampilan. Bagaimana ngomong bisa lancar secara automatically, nggak usah pakai skrip, nggak usah pakai rencana, nggak usah disusun macam-macam, karena kebiasaan. Sama juga dengan penulisan. Saya untuk produksi iklan, produksi mungkin tadi feature sudah tidak semahir dulu, karena saya sudah konsentrasi ke bisnis dan manajerial. Tapi teman-teman yang lain, iya. Cuman saya punya feeling ini bagus dan tidak, ini kurang masuk dan masuk, itu tuh sudah ada, ya. Tetapi untuk expert langsung ke lapangan itu sudah ke teman-teman yang lain. Kayak penulisan ini feature, banyak dikoreksi nih sama si Saud. Saya bikin sesuai dengan imajinasi saya, karena waktu itu saya pergi sendiri, jadi saya tahu jalan ceritanya seperti apa. Dia akan set lewat ini ya. Coret, di bold sama dia. Ini terlalu panjang, ini terlalu bahasanya terlalu bombastis, ini terlalu mubazir, gitu. Udah, cek lagi mak. Oh ya ini lebih simpel dan lain sebagainya. Saya bikin lagi, sesuai nggak dengan nafasmu, misalnya gitu kan. Enggak lah, mau aku perginya begini. Itu ada diskus yang dilakukan, karena feature itu bisa diambil dari sebuah peristiwa kita sendiri atau profil orang yang mau kita ceritakan dalam sebuah feature. Ini sudah mulai loh. Atau dari sebuah berita yang bisa kita ambil feature-nya, ya. Tetapi feature itu tidak sama dengan artikel. Dan feature itu dibikin narasinya dengan gaya bahasa yang mudah dipahami, kemudian yang lebih fleksibel, yang lebih komunikatif, sehingga ini bisa membangun imajinasi orang yang kalau di radio ya berarti yang mendengarkan, ya. Tetapi kalau di yang lain, kebetulan saya bukan dari media yang non elektronik. Itu sih teman-teman. Apa yang mau ditanyakan? Itu soal feature pertama. Topik yang bagus itu gimana? Feature ya? Ya. Karena feature itu bukan berita, hanya sebuah informasi saja. Itu tergantung dari yang teman-teman rasakan itu cukup menarik tidak. Tadi salah satunya adalah selain tema atau hal apa yang mau disampaikan, point of view itu, angle-nya mau dari mana. Kalau jadi aku akan bahas satu ini aja dulu ya, biar teman-teman paham contohnya sekaligus. Kalau kita bicara Bromo, itu kan orang akan ke sana kemudian lihat
sunrise, ya kan, dingin di otak isinya gitu ya. Tetapi bagaimana kita mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Bromo ini adalah salah satu gunung berapi yang ada di Indonesia. Maka angle yang saya ambil adalah lebih ke edukatif dulu. Di Indonesia terdiri dari beberapa gunung api bla 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 gitu ya. Kemudian orang mungkin lupa juga bahwa Bromo itu ada sebuah suku yang menghuni di situ adalah suku Tengger. Nah, kebiasaan atau budaya suku Tengger itu seperti apa, masuklah ke situ ya. Karena saya sadar bahwa ketika ini bicara soal Bromo, masing-masing orang punya experience sendiri-sendiri, punya pengalaman sendiri-sendiri. Kamu kesana mungkin pengalamanmu sama pacar lah ya, gitu ya. Oh bisa asik berduaan gitu ya. Terus kalau kamu sama yang lain mungkin dia bisa mendaki sampai jalan kaki sekian kilometer tanpa menggunakan jeep misalnya gitu ya. Masing-masing orang pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Nah kebetulan kalau saya lebih melihat, dan ini kalau memilih feature yang lebih nendang itu, akan baiknya tema itu yang lebih humanik, yang lebih humanis ya. Kayak Sahrini itu tadi, tukang ojek perempuan satu-satunya, dan dia sejak SD sudah jadi tukang ojek. Kemudian itu dari sisi ekonomi, dari sisi gender misalnya ya, teman-teman bisa melihat kan bedanya seperti itu ya kan. Kalau di Bromo, kalau yang pernah kesana itu sangat-sangat tidak worth it lah untuk seorang perempuan yang dia harus menggali gigi gitu ya, dan begitu kuat gitu ya. Pasir juga kan harus, pegangannya harus kuat banget ya. Terus yang tanjakan turunan gitu ya. Nah itu biasanya keahlian yang dimiliki oleh para pria, tapi dia adalah perempuan satu-satunya tukang ojek di situ. Makanya saya ambil dia sebagai salah satu narasumber untuk saya masukkan menjadi kekuatan dalam feature itu. Jadi bagaimana mengambil sebuah tema yang bagus? Yang pertama adalah teman-teman bisa melihat ini menjadi sesuatu, jadi ada semacam feeling goods ya. Oh ini akan bagus nih kalau aku bikin menjadi sebuah feature. Itu kembali lagi ke tadi, keterampilan. Kalau itu sudah terlaksana atau dilakukan biasa, teman-teman akan mempunyai insting bahwa ini akan menjadi sebuah informasi yang bagus yang bisa disampaikan. Yang berikutnya yang humanis, yang menyentuh. Jangan, wah tukang ojek perempuan satu-satunya lagi. Oh habis ini kan di sana jam 7 udah sepi lah ya, orang habis lihat sunrise sudah pada turun kan, puncak udah sepi aja kan. Nah itu dia akan bertani. Di sisi lain di sana misalnya, aku sih ada beberapa versi yang ngeri ini ya Sal ya. Waktu itu saya pergi ke sana lagi, pas kebetulan ada kayak semacam ini budayanya suku Tengger itu, kalau nggak salah sana itu Hindu apa ya? Ya pokoknya gitu-gitu ya. Jadi saya ngikutin juga gitu. Nah tadi yang teman-teman rasa ingin tahu, tidak hanya di titik itu saja, saya kembali lagi ke sana karena kayaknya masih ada deh suku Tengger ini yang bisa diulik. Nah beberapa bulan kemudian kami kembali lagi ke sana, dan benar saya ulik tentang budaya, dan saya ngepasin waktu itu ada upacara adat atau apa ya. Nah, di sana itu harus dikosongkan waktu itu puncak. Jadi saya harus buru-buru dan saya harus ketemu dengan pengelola pariwisatanya. Akhirnya saya lari ke birokrasinya, kemudian juga ke hotel-hotel, karena hotel-hotelnya waktu itu penuh. Dan itu ternyata punya timetable ya, waktu-waktu kapan yang itu memang menjadi wisata yang sangat seksi untuk para pengelola hotel di sana ya. Penginapan di sana juga bertemu bagus, dan itu yang bikin penasaran ya, kenapa gitu ya. Nah itu jadi kembali lagi ke sana untuk mengulik. Itu masih satu tempat teman-teman, tempat yang lain masih banyak itu yang bicara soal feature lokasi wisata ya, atau tradisi dan budaya di Indonesia ini kan banyak banget. Itu seperti itu. Jadi mengambil sebuah tema itu yang orang gampang menerima, dan itu cukup menarik ya bagi semua orang. Tetapi bagaimana penyajiannya itu yang harus kita betul-betul pikirkan. Point of view-nya, angle-nya kita mau ambil dari mana. Yang kedua kayaknya aku bicara soal bisnis deh, yang sama-sama tentang Bromo, tapi saya ambil dari angle yang bisnis. Karena waktu itu kan ternyata
budaya pun bisa menghadirkan cuan gitu ya, karena memang itu menjadi salah satu concern kami, bagaimana bisnis itu dikelola dengan sangat ya culturis banget lah. Budaya yang ada itu bisa membuat kita menumbuhkan perekonomian yang ada di seputar situ gitu Le. Pertanyaan yang kedua, Bu, bagaimana Ibu melakukan riset untuk menulis naskah Feature yang informatif bacaan dan feature dengan akurat? feature. Itu tadi pernah dengar 5W1H ya? Ya. Why, one, dan kapan, yang terakhir ada plus 1H itu how, who, bagaimana prosesnya. Nah, itu menjadi salah satu ilmu ya yang didapatkan ketika membuat sebuah tulisan naskah atau berita. Kemudian di feature itu ya salah satunya ketika kita harus mengcompare keaslian itu ya, kita berada di lokasi itu, kemudian tadi menyusun karena feature itu identik dengan imajinasi yang akan membuat. Jadi saya buat aja imajinasi itu sesuai dengan kodrat penulisan naskah yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kalau di radio tadi tidak melepaskan yang namanya insert itu tadi wawancara dari narasumber itu ya, itu yang menjadi kekuatannya. Nah, karena sekarang saya tidak langsung berada di dunia itu, ada tim sendiri yang kalau di Apredio ada tim redaksi yang akan mengoreksi. Jadi kalau di cetak itu ada yang namanya redaktor dan lain sebagainya, itu ada, itu Mas Saud ya yang biasa mengoreksi. Itu tadi dia akan menilai bahwa ini beritanya ini bahasanya terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Biasanya kita memutuskan juga waktunya ya, karena kan orang mendengarkan radio itu paling lama itu adalah 15 menit. Kalau 15 menit itu hanya isinya feature, maka orang akan boring. Itu yang harus dipertimbangkan. Nah, penulisan itu biasanya tadi kita paham sekali rumus 5W1H, kemudian tadi secara imajinasi kita bisa menyusun narasi itu sesuai dengan apa yang ada dalam bayangan kita, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar atau orang lain. Kemudian menyampaikannya itu juga sangat komunikatif, sehingga feature itu bisa tersampaikan secara apik, kemudian bisa diterima oleh orang lain dan membuat orang lain masuk dalam imajinasi kita. Karena salah satu kelebihan dari penyiar adalah memiliki keterampilan theater of mind. Bagaimana kita membuat sebuah imajinasi kepada pendengar. Mungkin kalau teman-teman nggak suka radio mungkin agak susah ya, tetapi kalau pendengar teman-teman ini adalah pendengar radio, bisa jadi ketika teman-teman mendengarkan radio, imajinasi teman-teman mungkin waktu itu ya mendengarkan suara saya, membayangkan itu saya orangnya seksi gitu ya, rambutnya panjang, kemudian perokok dan lain sebagainya, mungkin itu. Tetapi ketika ternyata busana sudah cepo gitu ya, sudah pakai jilbab dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimiliki oleh salah satu seorang penyiar radio, itu memiliki yang namanya keahlian theater of mind. Bagaimana menciptakan imajinasi orang ketika dia siaran. Gitu. Apa yang harus dipertimbangkan saat menentukan gaya penulisan? Tadi lebih ke bahasa itu mudah dipahami. Jadi kalau di radio itu tidak terlalu letterbox ya, tidak terlalu yang ke kamus bahasa yang ada di kamus bahasa. Jadi tadi yang saya bolak-balik bilang bahwa cukup apik dan lain sebagainya, mungkin itu nggak ada di kamus bahasa dan lain sebagainya. Jadi kalau di radio itu lebih menggunakan bahasa yang komunikatif. Kemudian ketika menyampaikannya bukan baca, jadi menyampaikan, kan ada bahasa tulis, bahasa tutur. Nah kalau di radio, di media elektronik itu lebih dengan bahasa tutur. Makanya ketika menyusun skrip atau naskah itu atau artikel atau dan lain sebagainya, termasuk juga skripnya atau naskahnya feature, itu menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif. Nanti disampaikannya dengan menggunakan bahasa tutur.
begitu sih. Cukup. Ada lagi Bu. Gimana sih untuk menciptakan pembingkaian atau narasi yang kuat buat dapat dipahami lebih kuat lagi? Kalau di radio kami menggunakan sound effect namanya tadi, ya. Jadi ada narasi kalimat yang disampaikan oleh narator atau penyiar atau host atau anchor. Tetapi di belakang ada background itu tadi ya, misalnya gamelan gitu. Kemudian nanti ada, kalau zaman dulu ya, kita mau cari sound effect air mengalir atau mandi, itu kita harus mandi dan rekam, ya kan? Manual ya. Kita mau cari motor ngebut, itu kita harus dibikin jalan, rekam pakai tape recorder. Belum ada handphone kan dulu. Nah, itu dulu. Karena saya dari tahun 96 di radio, jadi itu yang saya lakukan waktu dulu, produksi itu begitu. Tapi sekarang teman-teman bisa searching aja di suku Tengger, gamelan suku Tengger bisa muncul gitu ya. Nah, yang membingkai kita menguatkan sebuah feature itu bisa diterima dengan baik oleh pendengar, karena kita adalah tujuannya adalah auditif atau pendengar. Itu tadi ada sound effect, ada background. Jadi itu menggambarkan juga dari narasi yang disampaikan. Kemudian imajinasi kita terbawa. Oh iya, sampai ke sana. Oh iya di suku Tengger. Nah itu adalah salah satunya bagaimana suasana yang ada di sana kita gambarkan melalui background atau sound effect itu sih. Bagaimana Ibu memanfaatkan sumber daya tambahan seperti gambar, grafik, atau kutipan dalam feature? Kalau feature di Apredio nggak ada itu, nggak ada gambar, nggak ada itu ya. Tetapi kalau artikel di web ada foto, itu yang menguatkan. Sebetulnya ini adalah momen pas itu ya. Itu kalau artikel di web itu ada. Kalau feature-nya Apredio nggak ada gambar sih. Nah ini kita mencoba mulai mengkolaborasikan dalam era new konvergensi media ini. Jadi semua media kita optimalisasikan, termasuk sosial media. Maka feature yang kita buat, misalnya kemarin yang dibuat apa nih, Lawang Sewu sama Kota Lama. sama Kota Lama. Nah kita bikin feature Kota Lama sama Lawang Sewu, itu ada teman-teman magang dari multimedia SMK 4 ya, 4 SMK 4. Itu saya minta dia untuk mengisi konten di YouTube ya. Masuk YouTube apa? Reels YouTube. Reels YouTube ya. Gambar, kan itu harus gambar ya. Jadi dia mentransformasi dari audio yang ada di radio ini, dia munculkan dalam gambar, dan itu ternyata bagus juga. Nah, bagaimana caranya dia yang tahu. Jadi saya cuma pengen, ya konten YouTubeku itu aktif. Jadi kalau di SEC kan orang nyari radio di Semarang, Apredio maka akan muncul nomor 1 karena sering upload ya. Kan teman-teman anak-anak muda ngerti lah paham itu. Kalau aku masih belajar terus. Nah itu saya minta ke anak-anak magang, PR-nya itu salah satu kerjanya dia adalah mentransfer audio feature yang ada di Apredio ini menjadi sebuah gambar yang bisa dinikmati di YouTube. Suaranya suaraku, tapi dia yang nge-shoot sendiri. Dan itu kan tidak boleh pakai gambarnya orang lain ya, kan ada ya betul, ada kode etik yang haki itu ya, hak cipta ya. Jadi dia terjun, dia coba dengarkan feature-nya seperti apa, kemudian dia ke lapangan, dia akan ambil angle-angle yang sesuai dengan feature yang saya omongkan. Dan itu murni punyanya dia semua gambar-gambarnya itu. Nah itu dia yang paham bagaimana dia mengawinkan itu. Yang tahu saya prosesnya adalah pertama itu, kemudian saya lihat hasilnya bagus. Saya pengen begitu gitu ya, dan ternyata sesuai. Bahkan mungkin ekspektasinya lebih bagus dari yang saya bayangkan, karena saya bukan orang ahli multimedia. Itu sih kalau dilihat dari combiner antara gambar atau foto dalam sebuah feature. Karena sekarang kan sudah eranya new konvergensi media ya, semua media itu dipadupadankan. Jadi kalau di Apredio ini talk show tidak hanya didengarkan di radio saja, di streaming juga bisa, di YouTube live juga bisa, di Instagram live juga bisa. Jadi 4 media kita gunakan dalam satu waktu sekaligus gitu.
Itu sih. Bagaimana sih Bu memastikan keakuratan dan keadaan informasi yang disajikan dalam artikel dalam itu? Ini yang menjadi kode etik sebetulnya, bicara soal akurat dan berita bohong atau apa yang biasa orang tahu hoax gitu ya. Itu diharamkan di Apredio untuk membuat berita yang tidak benar ya. Akurat itu kan benar. Jadi reals di lapangan seperti apa, kita nggak boleh terlalu membesar-besarkan. Jadi harus berimbang informasi yang disampaikan, dan yang penting adalah akurat. Itu adalah benar yang sebenar-benarnya. Tidak boleh mengarang atau membuat orang menjadi bimbang, atau juga mengurangi kecerdasan orang, membuat orang menjadi orang yang berpengaruh jelek. Nah, itu akurat itu harus menjadi kunci utama ketika kita mau membuat sebuah informasi yang disampaikan dalam media massa. Apakah itu penyiar kan harus ngomong nih. Dia mau ngomong nggak boleh, walaupun dia memiliki teater online, nggak boleh dia ngarang-ngarang sendiri. Misalnya sepak bola kemarin Indonesia menang 2-0, kalah 2-0. Padahal itu harusnya menang ini sedikit ini. Misalnya gitu, nggak boleh. Dia tetap harus fakta. Jadi bagaimana keakuratan itu diuji dengan kefaktaan yang ada, dan itu hukumnya haram kalau di Apredio membuat informasi yang tidak akurat, apalagi yang ngarang atau hoax, lebih parah lagi. Ya, kita urus secara hukum sendiri nanti kalau teman-teman melakukan itu. Jadi sebelumnya memang ada kalau disebut rapat redaksi ya, di tim redaksi kami itu ya, salah satu menentukan itu, ini berpengaruh bagus nggak untuk pendengar, atau ini berpengaruh negatif atau positif, itu menjadi pertimbangan. Makanya kami nggak pernah mengambil berita kriminal, nggak ada di kami. Karena kriminal itu bisa ditarik oleh sudut pandang yang berbeda ketika pendengarnya beda-beda. Kamu misalnya bicara soal kriminal tentang bagaimana pelecehan seksual, jangan-jangan kamu merasa bahwa ini adalah edukasi baru nih bagaimana cara melecehan gitu kan. Nah itu ada beberapa pandangan kami sih yang memang tidak menyentuh di dunia informasi kriminal. Jadi kami menjaga untuk penerimaan orang bisa dari sudut masing-masing gitu. Bu, kalau mau ngambil informasi dari narasumber itu harus izin atau? Iya, harus izin. Beberapa hal yang dilakukan, yang pertama adalah kalau misalnya tadi ya, saya ketika harus wawancara orang itu tanpa sepengetahuan dia, mungkin dia akan malu dan lain sebagainya. Tapi kita, Bu, saya ini kan wartawan, jadi saya, oh iya nggak apa-apa itu diambil aja. Bahkan kenapa kita tetap harus izin, karena itu menjadi hak mereka ya. Kadang-kadang kan nggak suka itu ya disampaikan. Tapi ketika mendengar, kok ternyata suaraku lucu ya Bu ya, gitu. Oh aku ternyata jawab gitu ya Bu ya. Nah tapi memang gitu Bu, misalnya gitu. Kita kasih hasilnya ya ke mereka, itu kita kasih hasilnya. Saya kesana yang pertama, yang kedua itu sama juga ketemu lagi sama Syahrini, dan saya masih heran, dia masih Bu gitu ya. Saya masih ingat sampean gitu kan. Akhirnya ya kita ngobrol, bahkan lebih akrab lagi waktu itu ya. Jadi kayak keluarga. Nah ini misalnya, oh kok suaraku kok api ya Bu ya gitu kan. Nah itu menjadi hal yang salah satu kekuatan juga. Kenapa kita harus minta izin? Ya yang pertama kita harus mengakui kita adalah seorang wartawan. Yang kedua adalah itu menyangkut adalah hak private mereka. Dan yang berikutnya, boleh loh ketika misalnya talk show ya, ada klarifikasi sebuah kasus misalnya. Beberapa kali sering saya lakukan ketika ada narasumber yang harus hadir dan mengklarifikasi tapi dia nggak ada, kita sebutkan. Sebetulnya kita akan menghadirkan misalnya ya salah satu kepala bagian ini untuk mengklarifikasi informasi yang bla, tapi beliau sudah dihubungi lewat surat menyatakan sambut, tetapi sampai detik ini, sampai jam sekarang saya siaran beliau tidak hadir. Itu bisa disebutkan begitu. Artinya orang jadi masyarakat jadi ngerti, ternyata Apredio sudah melakukan upaya untuk bisa membantu mengklarifikasi, tetapi pihak yang mau diklarifikasi tidak bisa datang sampai detik itu. Bahkan mungkin saya akan sampaikan bahwa ini saya akan menghubungi lagi, jadi
telepon kan bisa didengarin. Ini yang saya nemuin lagi. Ya, apa yang Anda dengarkan, Anda panggil tidak disambut dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa. Mungkin kalau lebih parah pengalaman yang dulu saya lakukan ketika saya masih jadi penyiar dan juga reporter di tahun 90-an itu, saya meliput sebuah pabrik yang dia tutup dan tidak memberikan pesanan kepada karyawan. Sampai waktu itu saya dihadang oleh orang-orang besar-besar ya, mungkin bodyguard, saya nggak ngerti waktu itu. Tape record saya mau diminta direbut, kemudian saya sampai begitu di jalan mana gitu ya, ada yang menghadang sampai taruhannya nyawa gitu, saya sampai kecelakaan dan lain sebagainya, tapi saya pegang itu. Dan hanya ancamannya satu, jangan naik beritamu atau gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi berikut besoknya, jangan naik beritamu, ada amplop tuh berapa juta gitu ya. Dan itu terjadi dan menjadi salah satu konsekuensi pekerjaan. Ya, waktu itu saya ambil reporter, konsekuensi pekerjaan banyak banget walaupun perempuan, yang akhirnya juga banyak pihak-pihak yang bilang oh jangan ambil yang gitu-gitu deh, pokoknya yang soft-soft aja. Tapi karena ketertarikan saya untuk menggali hal yang benar itu adalah benar, itu yang membuat resiko begitu. Jadi pernah tuh saya sampai truk itu mau nabrak, tapi saya masuk di kolongnya truk, agak sedikit ini ya, wah pokoknya pada aduh gitu ya. Ternyata itu ada yang nyuruh gitu ya, dan banyaklah pokoknya hal-hal yang itu. Tapi satu hal yang pengen kita sampaikan adalah akurasi dan fakta itu harus disampaikan kepada masyarakat. Itu sih. Itu tuh. Pertanyaan terakhir ya, bagaimana saat menangani tantangan atau hambatan dalam proses pembuatan muncul? Proses pembuatan sih overall nggak ada tantangan ya sebetulnya, tetapi untuk menambah khasanah perfeaturan atau feature yang ada ini memang harus banyak terjun langsung, karena teman-teman ini kan walaupun sering jalan-jalan, imajinasi mereka tidak sama ya dengan kita, tapi itu kita bangun ke teman-teman semua. Selama ini prosesnya tidak terlalu banyak tantangannya ya, hanya saja mungkin kreativitas yang harus dibangun itu kadang-kadang mentok pada sebuah kondisi yang masing-masing personal itu beda gitu sih. So far sekarang lebih mudah malah. Tadi yang sound effect itu dulu didapatkan secara manual, sekarang sudah bisa di searching ya. Pokoknya sekarang teknologi gampang banget lah bikin kita bikin apa-apa jadi lebih mudah. Udah cukup ya? Oke, udah banyak tuh. Terima kasih waktunya ya, Bu. Sama-sama. Sorry aku lagi soalnya jadi nggak bisa deket-deket. Terima kasih ya. Ya, ya sukses selalu. Terakhir kapan? Katanya Belum puas katanya. berwarna kapan? Tanggal 3. Aku kok belum menilai UTS sama anak penjara. Ya udah, makasih ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ya.